Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya perkara iman adalah perkara yang sangat mendasar yang harus ada di dalam setiap muslim sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang muslim. Dan perkara iman kaum muslimin sebagaimana para ulama kita menyebutkan adalah apa yang diikrarkan oleh hati dan yang diucapkan oleh lisan dan yang diamalkan oleh anggota badan. Dan iman kaum muslimin dia dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dan dia berkurang dengan jauhnya kita dari ketaatan tersebut, dan mungkin dia melakukan sejumlah perkara-perkara maksiat. Oleh karenanya keimanan seorang muslim tidaklah berada dalam satu tingkat atau dalam satu keadaan yang sama. Tetapi seorang muslim atau seorang muslim mukmin, mereka memiliki kadar iman yang bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan tingkat pembenaran hati dari seorang muslim tersebut, dan bagaimana dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka seukuran itu pula lah kadar keimanan tersebut ada pada diri seorang muslim. Oleh karenanya kaum muslimin, iman para nabi dan para rasul adalah iman yang paling tinggi di permukaan bumi ini. Dan di antara para nabi dan para rasul yang paling tinggi imannya adalah rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kaum muslimin adalah yaitu setiap orang yang mendekati amalannya, perbuatannya dan keyakinannya dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keyakinannya dan amalnya dan jauhnya dia dari maksiat mendekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya tentunya mendekat kepada imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makin jauh kaum muslimin, maka makin jauh pula lah keimanannya dari imannya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum muslimin, kita di dalam masjid ini pun tentulah iman kita bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Satu di antara yang lain ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan tentunya kita tidak mengatakan dan tidak pula merekomendasikan diri kita bahwa kita lebih baik keimanannya dibandingkan dengan saudara kita. Dan Allah telah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian menganggap diri kalian telah suci, atau janganlah kalian merekomendasikan diri kalian
tetapi Allah lah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tidaklah seorang alim terkadang lebih beriman dibandingkan dengan seorang pedagang biasa. Demikian juga tidaklah seorang, yaitu jalanan yang mungkin kita lihat dia biasa-biasa saja, lebih rendah imannya dibandingkan dengan orang-orang tertentu kaum muslimin. Karena perkara iman adalah perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa iman kita yazidu wa yanqus, yaitu bertambah dan berkurang, itu ada pasang surutnya. Terkadang seorang mukmin tiba-tiba melonjak imannya setinggi-tingginya hingga dia merasakan begitu dekatnya dia dengan Tuhannya dan begitu bersemangatnya dia menjalankan perintah-perintahnya, sehingga menurutnya jika ada perintah-perintah apa saja saya siap untuk melaksanakan. Dan begitu bencinya dia dengan perkara-perkara maksiat, dan begitu bencinya dia dengan pelaku-pelaku maksiat. Ini iman mukmin dan iman orang muslim saat ini kaum muslimin begitu tingginya. Tetapi terkadang suatu ketika iman dia bisa melonjak turun drastis hingga sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, atau sampai pada tingkat yang sangat kritis, yang bisa saja selangkah lagi dia akan jatuh kepada kekufuran, murtad dan keluar daripada Islam. Lalu setelah itu bisa jadi dia bertaubat kepada Allah, kemudian meningkat kembali hingga tinggi memuncak. Oleh karenanya kaum muslimin dirahmati oleh Allah, seorang mukmin imannya terus seperti garis yang ada pada monitor orang-orang yang sedang direkam jantungnya. Terkadang dia naik melonjak, terkadang dia turun drastis. Begitulah terkadang keimanan kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi kaum muslimin, yang paling disayangkan terkadang ada seorang mukmin yang dia tidak mengetahui imannya di level yang mana. Dia tidak mengetahui imannya di level yang parahkah, yang hampir jatuh turun bebas hingga hilang iman tersebut, dia tak paham. Biasa dia hidup, dia biasa saja. Dia tak merasakan imannya naik, sebagaimana dia tidak merasakan imannya sedang turun. Oleh karenanya kaum muslimin, kondisi orang seperti ini kaum muslimin, ini adalah kondisi yang membahayakan. Yaitu diibaratkan sebagai seorang muslim atau seorang manusia yang dia menderita suatu penyakit yang mengkhawatirkan, tetapi dia tidak sadar kalau dirinya sedang sakit. Dia tahu kondisinya stabil biasa saja, padahal dia dalam kondisi sakit. Nah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya kita sebutkan beberapa poin berikut ini yang dengannya kita menandai bahwa dalam diri kita ada keimanan, atau dalam diri kita sedang memuncak keimanannya, atau dalam diri kita sedang menurun keimanannya. Satu di antaranya kaum muslimin dirahmati oleh Allah adalah takdimu ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu ala ma tuhibbu nafsuhu wa hawahu. Yang pertama adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lebih dia dahulukan dibandingkan dengan kecintaan diri dan hawa nafsunya. Dan ini tanda pertama kaum muslimin bahwa seorang mukmin yang ada iman di dalam dirinya atau imannya sedang tinggi, maka dia lebih mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasulnya, lebih mendahulukan apa yang Allah cintai dan apa yang dicintai oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dicintai oleh dirinya dan hawa nafsunya. Adapun diri kita kaum muslimin dan hawa nafsu kita adalah mencintai hal yang berleha-leha, bersenang-senang, dan bahkan tidak suka dengan ketaatan, dan tidak suka dia dilarang. Inilah diri, inilah jiwa kaum muslimin. Akan tetapi jiwa seorang mukmin, dia lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah mencintai di waktu itu untuk melaksanakan salat, sementara jiwanya ingin beristirahat, maka dia mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai oleh jiwanya. Berapa banyak terkadang kaum muslimin dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita berhadapan dengan perkara yang seperti ini kaum muslimin. Sebegitu enaknya kita menikmati dunia kita, tidur kita, istirahat kita, jualan kita, bisnis kita,
Dan dunia kita kaum muslimin, kita dihadapkan dengan panggilan-panggilan Allah, dihadapkan dengan panggilan salat, dihadapkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Mana yang lebih dia dului, mana yang lebih dia pilih? Mana yang lebih dia dahulukan? Apakah cintanya terhadap keinginan dia sendiri ataukah kepada apa yang Allah cintai? Ini menunjukkan kaum muslimin kadar keimanan seseorang tersebut. Jika yang dia dahulukan, yang dia ambil pertama sekali adalah dirinya dan hawa nafsunya, menunjukkan keimanannya begitu amblasnya ke bawah. Tetapi apabila yang didahulukan adalah apa yang Allah cintai dan Rasulnya, menunjukkan bahwa imannya sedang naik saat itu. Yang kedua kaum muslimin, yang pertanda seseorang yaitu adanya keimanan di dalam diri seorang muslim, yaitu mencurahkan atau adanya pengorbanan dalam diri seorang muslim, adanya pengorbanan baik dirinya, hartanya, atau segala sesuatu dari hal-hal yang dia miliki untuk Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diri kita kaum muslimin dihadapkan yaitu dengan pengorbanan-pengorbanan yang harus dicurahkan, ditampakkan untuk membela Islam dan kaum muslimin, seperti yang terjadi di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana terkadang kaum muslimin Islam meminta untuk dibela, yaitu menghunus senjata, melawan musuh, menghalangi musuh-musuh mengganggu dan mengacau kaum muslimin. Yang tantangannya kaum muslimin dirahmati oleh Allah, dia harus memperjuangkan dirinya, bahkan terkadang hartanya. Maka tampaklah di sana keimanan mereka kaum muslimin. Seperti para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika dipanggil oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, maka mereka mempersiapkan diri mereka kaum muslimin tanpa mereka ragu sedikit pun. Seperti yang terjadi di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah. Itu terjadi salah satu perang disebut dengan perang Tabuk, perang melawan Romawi, kekuatan yang luar biasa. Dan kaum muslimin saat itu dilanda dengan musim paceklik, yaitu panas yang tidak kunjung, hujan yang tidak kunjung datang. Banyak kaum muslimin fakir, miskin, dan untuk mereka susah, tetapi panggilan jihad datang kepada mereka. Dan tidaklah datang panggilan jihad saat itu kecuali sebagai ujian keimanan bagi para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dipinta mereka untuk berjihad. Orang-orang mukmin yang kuat keimanan mereka datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesiapan mereka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memanggil untuk mengumpulkan harta benda mereka, persiapan peperangan perjalanan 1 bulan yang akan ditempuh kaum muslimin menuju Tabuk. Orang-orang yang jujur di dalam keimanannya kaum muslimin mencurahkan apa saja yang mereka miliki. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sebutkan, ya Rasulullah, ini hartaku semuanya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada dia, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Dia sebutkan kepada Nabi SAW, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dia berikan, dia sumbangkan semua harta yang dia miliki tanpa ada tersisa sedikit pun untuk keluarganya, dan dia serahkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Umar ibn Khattab, dia sumbangkan setengah hartanya. Datang Utsman ibn Affan, dia sumbangkan sebagian besar dari hartanya. Datang Abdurrahman ibn Auf, menyumbangkan hartanya, dan mereka adalah para agniya, orang-orang kaya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ketika Islam perlu dibela dengan harta, maka mereka mencurahkan harta mereka. Apabila Islam perlu dibela dengan jiwa mereka, maka mereka siap berperang. Dan terus demikian kaum muslimin dirahmati oleh Allah, kejujuran iman. Berangkatlah mereka kaum muslimin, kecuali orang-orang yang tidak ada kejujuran di dalam keimanan mereka, dari kaum-kaum munafik, orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Mereka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala beralasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah sekarang musim panas, perjalanan 1 bulan, panas, terik matahari, enggak mungkin kita melawan mereka Romawi, pasti kalah kita. Begitu alasan mereka. Nabi SAW tak menggubris mereka dan tak menghiraukan. Berangkat kaum muslimin
menuju peperangan tersebut kecuali mereka ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Sampai saking begitu jujurnya keimanan mereka para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka tak memiliki apa yang mereka mau infakkan untuk Rasulullah. Sampai di antara mereka hanya memiliki sebutir kurma saja yang harusnya dia jadikan sebagai makanan mereka, dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya atau setengahnya untuk menguatkan barisan kaum muslimin. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memiliki apa-apa. Seorang ibu-ibu datang, yaitu memotong bagian ujung rambutnya, kemudian dia pintal, dia serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ambillah ini, dan saya tak punya selain daripada ini. Tambatkan atau ikatkan ke ekor kudamu supaya dia tampak gagah berani kuda tersebut dan tak lemah, dan dia tidak memiliki apa-apa yang dia bisa untuk sumbangkan kepada Islam. Tetapi karena kejujuran iman, maka mereka menginfakkan apa yang mereka pandang ada maslahat." Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, begitulah keimanan. Apabila menancap di dalam jiwa seorang mukmin, maka mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Lihat orang-orang yang berpura-pura masuk Islam dari kalangan orang-orang munafik. Mereka mencari-cari alasan kepada Nabi supaya mereka diberikan uzur tak jadi berangkat perang. Jangankan untuk menyumbangkan harta mereka yang melimpah ruah, untuk mempertahankan atau untuk menyetujui peperangan berangkat saja mereka tak setuju. Demikianlah terkadang kita kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Apabila kita dihadapkan dengan perjuangan-perjuangan, yaitu dengan menginfakkan sejumlah harta kita untuk Islam dan kaum muslimin, untuk kejayaan Islam, majunya Islam, sebagian orang-orang mukmin yang jujur keimanannya, dia akan datang untuk menginfakkan harta mereka. Adapun orang-orang yang palsu keimanannya, mereka tak menggubris sama sekali kaum muslimin. Adapun yang lemah keimanannya, mereka ragu, dan sebagian mereka menginfakkan sebagian kecil di antara harta yang mereka miliki. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ini sejumlah menunjukkan seseorang adanya keimanan di dalam dirinya. Di antaranya kaum muslimin juga kejujuran keimanan itu ditandai dengan berimannya seseorang kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, yaitu beriman dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan pada dirinya, kebaikan dan keburukan. Jika Allah berikan kepada dia sejumlah kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan, angan-angan serta cita-cita yang ia inginkan, dia tak menjadi seorang yang sombong. Dia tak mengatakan inilah aku yang hebat, inilah aku yang kaya, inilah aku yang banyak teman, inilah aku yang kuat dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi dia katakan ini semuanya karunia Allah. Akan tetapi apabila dia tak mendapatkan impian-impian tersebut, selalu dia tak mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, hidupnya selalu dalam kondisi bak kata orang selalu mengecewakan, tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia cita-citakan, dan dia tidak menjadi seorang yang kecewa lalu terpuruk dan menyerahkan Tuhannya, tidak. Dan dia mengatakan kepada Tuhannya, kaum muslimin, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini merupakan bagian dari ketentuan Allah. Apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi, dan tidak ada yang Allah tentukan untukku kecuali pasti baik tujuannya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dia mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah takdirkan menimpamu pasti akan mengenaimu, dan apa yang Allah tidak akan pernah takdirkan untukmu maka tidak akan pernah mengenai dirimu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu musibah yang menimpa dirimu dan apa yang menimpa di permukaan bumi ini kecuali semuanya sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum itu terjadi. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, seorang mukmin sepahit apapun penderitaan yang dia ditimpakan kepada dia hanya berserah diri kepada Allah dan menerimanya dan mengatakan ini merupakan bagian dari takdir Allah. Kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah dan petaka tersebut, menerima takdir kaum muslimin, takdir buruk khususnya. Ini merupakan tanda keimanan seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man yu'min qalbah
wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah pasti akan tunjukkan dia, arahkan hidupnya, yaitu dengan menghadirkan ilmunya berkaitan dengan takdir, yaitu apabila dia terjadi petaka-petaka tersebut seperti yang kita sampaikan kaum muslimin. Ini sejumlah, yaitu tanda-tanda pada diri seorang ada keimanan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin adalah yaitu ketika dia menjalankan ketaatan begitu tenang dan senangnya hatinya. Tetapi apabila dia belum menjalankan sebuah perintah Allah atau dia abaikan, begitu resahnya hatinya, sempitnya dadanya, dan tak tenangnya hidupnya, ini menunjukkan keimanan itu telah menancap di dalam diri seorang mukmin. Kepedulian dia terhadap agama Allah, kepedulian dia terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jal, ini menunjukkan bahwa pada diri dia ada keimanan. Lihat seorang muslim terkadang yang bisa jadi tak ada iman dalam dirinya, atau imannya begitu tipisnya di dalam dirinya kaum muslimin, dia tak peduli dengan salatnya, bagaimana dia melaksanakannya, bagaimana dia berwudu sebelumnya, bagaimana dia melaksanakan salat, apakah sempurna atau tidak, dia tak peduli. Yang penting dia sudah ada tegak duduk rukuk dan sujudnya, lalu setelah itu dia salam, kemudian dia kabur keluar dari tempat atau dari sejadahnya, kemudian apabila dia datang lagi dia ulang lagi. Ini menunjukkan begitu rendah dan tipisnya keimanannya kaum muslimin. Bahkan terkadang ada di antara mereka, dia tinggalkan salat atau dia laksanakan salat, tak ada geming dalam hatinya, tak bergeming hatinya, tak bergetar hatinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tak ada peduli dia antara dia melaksanakan salat atau meninggalkan salat, antara dia menjalankan perintah Allah atau dia tinggalkan perintah-perintah Allah tersebut, dia tak ada bergeming dalam dirinya, dia biasa saja. Kecuali berkaitan dengan perkara dunia, jika duit tak ada baru bergetar hatinya, ketika duitnya ada senang hatinya. Adapun berkaitan dengan perintah Allah tak bergeming sama sekali kaum muslimin. Ini pertanda begitu lemahnya imannya, dan bisa jadi iman belum masuk dan menancap ke dalam dirinya. Oleh karenanya kaum muslimin, seorang mukmin ketika dia berwudu, lalu dia perhatikan wudunya, dia basuh dan dia khawatir sekiranya wudunya tidak sah, lalu dia cuci dengan sebaik-baiknya, dia perhatikan mana batas-batasnya, demikian mencuci wajahnya, wajah tangannya, kepalanya, kakinya. Setelah itu kaum muslimin, dia melaksanakan salat, dan dia tidak laksanakan salat kecuali dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan. Dia angkat takbirnya sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, kemudian dia rukuk dan dia berharap dalam rukuknya diterima oleh Allah. Ketika dia salat, dia berharap diterima oleh Allah. Ketika dia berzikir berharap diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan terus demikian kaum muslimin, apabila dia berinfak, dia tidaklah berinfak kecuali dia berharap sekiranya infaknya diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan dia takut khawatir sekiranya infak ini akan sia-sia. Ini pertanda bahwa iman telah menancap dalam diri seorang muslim tersebut. Apabila ini tidak ada kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa iman tersebut belum menancap dalam dirinya. Allah berfirman yang menyebutkan bahwa innamal mu'minun, bahwa orang-orang mukmin adalah, yaitu orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, innamal mu'minun alladzina amanu, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin hanyalah orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Lalu mereka mendirikan salat
dan menginfakkan harta yang diberikan kepada mereka. Lalu Allah katakan kepada mereka, ya kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Semoga Allah menghiasi keimanan di dalam diri kita dan membenci kekufuran dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.